Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin menanggapi pertanyaan pada diskusi sesi ke-10 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pertanyaan yang pertama, pembelajaran kelompok atau kolaborasi, yaitu kesan, kendala, dan saran perbaikan. Oleh karena itu, kesannya yang pertama meningkatkan keterampilan sosial. Yang kedua, diversifikasi perspektif. Ketiga, tanggung jawab bersama. Dan keempat, pembelajaran aktif. Tantangan atau kendala yang dihadapi, yang pertama, kesenjangan kontribusi, manajemen waktu dan kelas, potensi dominasi, dan penilaian individu. Saran perbaikan, yang pertama, struktur tugas jelas, pendekatan intervensi guru, penilaian ganda, dan pelatihan keterampilan kolaborasi. Pertanyaan yang kedua terkait dengan analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar. Perbandingan ini akan membandingkan kurikulum Indonesia secara umum dan secara khusus berdasarkan perbandingan dengan Finlandia, dengan sistem pendidikan Korea Selatan, Jepang yang adalah negara maju yang disebutkan dalam artikel, dan Finlandia sebagai negara maju yang datanya tersedia. Fokus utama kurikulum di Indonesia pada umumnya keseimbangan antara iman dan takwa, potensi diri, keragaman budaya, dunia kerja, dan ITEX. Di Indonesia pada khususnya menekankan kompetisi dan memiliki beban belajar yang tinggi. Sedangkan di Korea Selatan dan Jepang memiliki keyakinan bahwa pendidikan yang baik akan mengubah peradaban dan akan meningkat kualitas hidup penduduk. Di Finlandia menganut prinsip kesetaraan dan menekankan pemecahan masalah. Dari segi kuantitas tugas atau PR, di Indonesia pada umumnya banyak PR atau tugas. Di Indonesia pada khususnya beban tugas banyak dan rutin setiap tatap muka. Sedangkan di Korea Selatan dan Jepang tidak ada. Di Finlandia, yaitu sedikit PR atau tugas. Dari segi kehadiran sekolah, di Indonesia pada umumnya masuk atau beraktivitas selama 220 hari per tahun. Sedangkan di Finlandia 190 hari per tahun. Di Indonesia pada khususnya dan Korea Selatan serta Jepang tidak ada. Dari sistem kenaikan kelas, di Indonesia pada umumnya ada sistem tinggal kelas dan perangkingan kelas. Pada khususnya di Indonesia ada sistem tinggal kelas. Di Finlandia semua murid naik kelas, sedangkan di Korea Selatan dan Jepang tidak diberlakukan. Dari kualifikasi guru minimal, di Indonesia pada umumnya harus berijazah S1 atau D4. Menurut artikel tersebut, di Indonesia pada khususnya minimal D4 dan di Finlandia minimal S2 atau master. Sedangkan di Korea Selatan dan Jepang tidak ada. Dari segi pendidikan dasar awal, di Indonesia pada umumnya minimal 6 tahun, di Indonesia pada khususnya minimal 6 tahun juga, sedangkan Finlandia minimal 7 tahun, Korea Selatan dan Jepang tidak diberlakukan. Dari konsisten kebijakan, di Indonesia pada umumnya kebijakan pendidikan berganti-ganti. Pada khususnya di Indonesia minimal 6 tahun, pada Finlandia kebijakannya konsisten, sedangkan Korea Selatan dan Jepang tidak ada kebijakan. Berdasarkan perbandingan tersebut, ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dan disajikan sebagai saran perbaikan bagi sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu beban belajar, kualitas guru, dan filosofi pendidikan. Saran perbaikan yang merujuk pada modul studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Yang pertama, pengurangan beban kognitif, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, fokus pada kesetaraan, dan konsistensi kebijakan. Sekian dan terima kasih.